Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali dalam pertemuan pembelajaran daring, khususnya pembelajaran IPA di kelas 7E. Hari ini kita akan membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran, di mana unsur, senyawa, dan campuran ini merupakan pembahasan terakhir pada bab klasifikasi benda. Untuk itu langsung saja kita masuk dalam penjelasan unsur, senyawa, dan campuran di pertemuan hari ini tanggal 2 November 2020. Sebelum menjelaskan tentang unsur, senyawa, dan campuran, kita mengingat kembali tentang itu materi. Materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, jadi selain benda hidup dan benda mati yang terdapat di alam semesta, seperti yang kita jelaskan sebelumnya dalam pembelajaran daring kita yang telah kita pelajari, itu terdapat pula sebuah materi. Nah, sebuah materi di mana materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran, seperti pada tabel berikut. Materi terbagi menjadi zat tunggal dan campuran, di mana zat tunggal terdapat unsur dan senyawa di dalamnya, sedangkan campuran terbagi menjadi dua jenis, yaitu heterogen dan homogen. Klasifikasi materi sendiri itu merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Sedangkan unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang sederhana. Sedangkan senyawa adalah sesuatu zat tunggal yang masih dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia yang berasal dari gabungan dua buah unsur. Sedangkan campuran itu adalah suatu zat yang terbuat dari gabungan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia. Yang pertama adalah unsur. Unsur itu adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Unsur ini sendiri adalah suatu materi yang paling banyak terdapat di muka bumi, yang terbagi menjadi tiga jenis, yaitu logam, semilogam, dan non-logam. Unsur logam adalah memiliki wujud padat berwarna putih serta menjadi penghantar listrik yang baik. Unsur logam juga mempunyai titik didih yang sangat tinggi serta dapat dibentuk menjadi lempengan atau sebuah lembaran. Contohnya seperti aluminium, besi, emas, perak, dan nikel. Unsur semilogam disebut juga dengan metaloid karena bersifat layaknya unsur logam maupun non-logam. Semilogam merupakan transisi dari unsur logam dan non-logam. Unsur ini bersifat semikonduktor, berwujud padat, namun teksturnya lebih rapuh dibandingkan unsur logam. Contohnya seperti boron, silikon, tellurium, dan polonium. Yang terakhir adalah unsur non-logam, memiliki wujud padat, cair, dan gas, yang kemudian berwarna tidak mengkilap dan bukan penghantar listrik dan panas yang baik. Contohnya belerang, helium, dan bromin. Selanjutnya, senyawa. Senyawa adalah gabungan dua unsur atau lebih yang memiliki reaksi kimia disebut dengan senyawa. Karena itu, zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana disebut dengan senyawa. Contoh senyawa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah air. Air merupakan gabungan unsur dari hidrogen dan oksigen.
Air memiliki rumus kimia H2O, di mana melalui proses reaksi kimia adalah pencampuran antara senyawa hidrogen dan oksigen, sehingga menjadi wujud H2O atau air. Air dapat diuraikan kembali menjadi hidrogen dan oksigen melalui reaksi kimia. Hidrogen dan oksigen dapat berubah wujud menjadi cair melalui proses reaksi kimia dengan proses senyawa antara hidrogen dan oksigen. Yang terakhir, tentang campuran. Campuran dapat dimengerti melalui saat kita mencampurkan dua zat berbeda seperti air dan garam, sehingga hasilnya menjadi air garam. Air garam ini dinamakan dengan campuran. Dengan kata lain, campuran adalah suatu zat yang terbuat dari gabungan dua atau lebih zat berbeda tanpa melalui reaksi kimia. Berbeda dengan senyawa. Senyawa adalah gabungan dua unsur yang dilalui oleh reaksi kimia. Gabungan zat ini terbagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Campuran homogen itu terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu tidak dapat dibedakan lagi antara satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti campuran air dengan susu bubuk coklat. Sedangkan heterogen itu adalah unsur atau campuran yang terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu masih bersifat dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti campuran air dengan minyak goreng. Untuk memahami unsur-unsur yang ada di muka bumi diperlukan sebuah tabel periodik, karena pada tabel periodik ini klasifikasi materi yang terdapat di alam semesta telah ditentukan oleh para ahli berdasarkan wujudnya, padat, gas, cair, dan buatan. Padat, unsur padat berwarna biru, unsur gas berwarna kuning, unsur cair berwarna ungu, unsur buatan berwarna pink. Nama dan lambang unsur di alam semesta telah terdapat pada tabel periodik unsur, karena dalam tabel tersebut di atas merupakan penggolongan unsur yang telah digolongkan oleh para ahli. Adapun nama unsur dan jenis unsur sudah dapat dibedakan berdasarkan lambang dan warna dari masing-masing unsur. Nah, untuk mengakses pembelajaran daring dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun melalui Google Site. Kalian jangan pernah terlewatkan dan melupakan belajar daring. Untuk mempermudah kalian belajar daring, silakan akses ke halaman ini. Silakan ketik halaman ini, ketik ini di browsing kalian melalui HP ataupun PC ataupun laptop. Ya, sekali lagi ketik site alamat ini. Kalian tuju melalui HP atau kurang lebih seperti ini gambarnya. Oke, sebelum mengakhiri ada tugas untuk kalian. Ya, silakan kalian kerjakan tugas kalian. Soal terdapat pada slide setelah ini. Selamat mengerjakan. Silakan kalian capture atau kalian baca dengan baik tugas ini. Cara mengerjakan tugas dapat ditengok dalam slide ini. Terima kasih. Demikian pembelajaran pada hari ini. Jika ada yang ditanyakan, bisa menghubungi Bapak via kontak. Terus jaga kesehatan, jaga jarak, selalu memakai masker, rajin cuci tangan, dan persiapkan diri kalian untuk tatanan kehidupan baru. Semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.